Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mohon maaf kemarin-kemarin sempat kayak sering absen ya teman-teman, nggak upload video. Kemarin dilanda mager yang begitu besar, sampai kayak ketiban tronton gitu loh. Oke, jadi hari ini aku mau beres-beres dapur. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dapur aku tuh gedembres banget. Oke, sekalian aku mau sharing ya teman-teman. Jadi tuh kemarin-kemarin aku tuh kayak dilanda perasaan yang apa ya? Kayak capek, terus juga capek badan, capek perasaan gitu ya. Maksudnya gini loh. Aku kan tipe orang yang aku mau sharing dulu ya. Aku tipe orang yang sebenarnya dari sebelum menikah itu udah independen. Maksudnya terus juga nggak mau diatur. Artinya gini, apa yang aku inginkan itu tapi aku bertanggung jawab gitu loh. Kayak misal nih, aku udah memutuskan untuk di dunia usaha makanan gitu loh ya dari awal. Aku nggak bakal ngerepotin orang tua aku ataupun siapapun untuk ikut terjun atau di dalam usaha aku gitu. Aku bertanggung jawab penuh. Terus juga aku tuh tipe orang yang terplanning semuanya. Entah aku pengen beli apa, aku pengen merencanakan apa, aku ingin menabung apa, itu serba terplanning karena mungkin udah karakter. Jadinya kalau ketika kita bertemu dengan kayak partner kita yang mungkin nggak sejalan, awalnya aku masih bisa mengalah gitu, walaupun sebenarnya aku tuh tipe orang yang agak keras gitu teman-teman ya. Maksudnya keras pendiriannya, kayak nggak bisa tuh pelin pelan. Aku tuh anti pelin pelan, kayak memang orangnya tuh fix gitu. Kalau udah A nggak bisa B. Pokoknya bukannya anti negosiasi, juga bisa negosiasi, menerima mungkin pendapat orang lain selagi itu masih masuk akal. Tapi kalau itu sudah berulang kali, terus juga buat aku tuh merugikan ya. Artinya di sini merugikan tuh kadang apa ya? Namanya orang hidup kadang memang nggak selamanya mulus atau nggak selamanya apa yang kita planningkan berhasil. Tapi kita itu belajar dari kegagalan-kegagalan yang lalu ya. Dan di sini tuh aku paling males sama orang yang pemalas satu. Yang kedua itu uh, mengulur-ngulur waktu gitu loh ya, paling nggak suka gitu ya, sama aja sih ya gitu, pemalas. Makanya tuh kemarin kayak sempet bad mood banget gara-gara satu hal. Dan sekarang tuh aku baru tersadar gitu loh, bahwa segala sesuatu yang kita mungkin impikan, kita rencanakan itu kita tidak bisa menggantungkan kepada orang lain. Pokoknya fokus aja, kita hanya bisa menggantungkan itu pada diri kita sendiri gitu ya. Makanya di sini aku tersadar, terus juga jadinya tuh tiba-tiba kayak semangatnya tuh ke-charge gitu loh, kayak full energi. Kayak bangun tidur mikir langsung gitu, ngapain kemarin aku merugikan tenaga dan pikiran aku gitu ya untuk hal-hal yang mungkin itu semuanya tuh toxic gitu loh. Ada nggak sih kalian di sini yang kadang tuh terjebak dalam relationship yang toxic? Namanya relationship itu nggak cuma sama suami istri ya, mungkin kayak entah lingkungan keluarga, entah lingkungan pertemanan atau apapun, sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Jujur li, di sini tuh aku memang karakternya yang agak gimana ya, memberikan semangat, storytelling juga ya teman-teman, karena memang basicnya aku suka share gitu loh. Mudah-mudahan sih apa yang aku sharing ini bermanfaat ya, khususnya untuk kalian yang mungkin sering dilanda rasa mager, sering dilanda rasa pesimis gitu loh. Karena di sini tuh aku sifatnya optimis banget. Kebanyakan aku tuh magernya paling 1-2 saat ya, nggak bisa yang gimana gitu loh. Terus juga aku memang tipe orang yang bersemangat, berkompetitif gitu loh akan sesuatu hal. Tapi kompetitifnya aku tuh di sini yang positif ya teman-teman, harus dipastikan. Aku suka kayak mencoba hal baru, aku suka mengerjakan sesuatu yang mungkin dirasa itu sulit, tapi ketika aku coba ternyata oh bisa kok dilakukan gitu loh. Hari ini aku bersemangat banget karena aku bisa kembali ke jati diri aku yang dulu. Perlu digarisbawahi juga bahwa kita juga butuh me time, kita butuh menarik diri sejenak untuk beristirahat, untuk kayak mengistirahatkan energi kita, pikiran kita, tenaga kita, badan kita, sebagai bentuk rasa cinta kasih kita kepada diri kita ya, sebagai bentuk kita mencintai diri kita, memberikan reward kepada diri kita, beristirahat. Terus juga jangan lupa berterima kasih kepada diri kita yang sudah bekerja keras selama ini, apapun profesi kita, entah
kita berkarir, entah kita berwirausaha ataupun kita berumah tangga. Pokoknya diri kita itu hebat, apalagi wanita-wanita di luar sana. Aku salut banget sama ibu rumah tangga yang mungkin anaknya lebih dari satu tapi semuanya beres, semuanya rapih. Pokoknya aku salut, apalagi yang bunda-bunda yang lembut, yang masih bisa kayak memberikan afirmasi positif tentang keluarga, tentang anak. Pokoknya kalian hebat. Nah, di sini sekalian ya teman-teman, aku tuh deep cleaning, makanya aku kayak nyerocos cerita dari awal banyak banget supaya kalian gak bosen sih ngeliatin aku nyuci piring yang begitu banyak. Jadi bener, kemarin-kemarin tuh kayak aku tuh cuma nyuci piring tuh sehari sekali loh teman-teman, makanya kayak tiap bangun pagi tuh aduh stres banget ngelihat kayak apa ini namanya sting wastafelnya tuh bener-bener sampai kayak bejibun, terus juga overload sampai ke meja dapur gitu ya. Sekarang aku mau pengennya tuh disiplin lagi gitu. Aku orangnya bukan yang monoton sih, tapi aku mencintai disiplin, rutinitas, terus juga rapih gitu ya. Aku orangnya gak suka bertele-tele, apalagi tuh kayak menunda-nunda pekerjaan gitu. Nah, di sini aku sambil nyuci beras ya, karena biasa pagi-pagi gitu harus ready nasi. Kalau tiba-tiba lapar gitu terus nggak ada nasi kan rasanya bad mood banget atau nasinya belum mateng ya. Lanjut, di sini aku mau masak. Aku tuh kayak deja vu gitu loh, masak dengan hati yang bersuka cita, hati yang kayak cinta gitu masak. Kemarin-kemarin tuh masak kayak terpaksa, ya udahlah masak gitu. Dan sekarang tuh kayak happy kembali ke jati diri yang lama gitu, mencintai pekerjaan. Aku tipe orang yang sangat mencintai pekerjaan, jarang banget ngeluh apapun kondisinya, teman-teman. Sekalipun ibaratnya aku lagi diuji misal ya dengan sometime ujian keuangan atau finansial, aku tuh nggak akan yang bukan tipe orang yang mengeluh, apalagi tuh kayak mengeluh di depan keluarga, enggak sama sekali. Aku tipe orang yang menutupi tapi aku bangkit gitu loh, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa bangkit, bisa langsung kayak maraton gitulah. Pokoknya nggak mau menyerah dengan keadaan, dan kalian juga aku harap juga jangan pernah menyerah dengan keadaan, harus semangat selagi kita sehat, selagi akses kita untuk mencari atau berproduktif itu gampang. Kayak sekarang kan semua keadaan sebenarnya walaupun mungkin sulitnya itu harga-harga pada naik atau semua biaya pada naik, tapi kita tuh dimudahkan loh teman-teman dengan jangkauan, dengan kayak media sosial yang begitu besar, itu bisa kita manfaatkan untuk menambah penghasilan ya, baik untuk berjualan, baik untuk misal kita nge-reseller atau marketingin suatu barang. Apalagi sekarang juga banyak sekali kayak afiliasi untuk marketplace gitu, kita nggak modal tapi kita bisa berpenghasilan. Belum lagi kalau kita bisa ngonten, jadi entah itu di Instagram, di YouTube gitu ya, jadi influencer, jadi YouTuber, jadi konten kreator, itu juga bisa menambah penghasilan, dan penghasilannya itu lumayan teman-teman, kalian bisa coba. Jadi kenapa kita harus mengeluh dengan keadaan yang seperti ini gitu ya? Kalau urusan sukses atau kalau urusan nominal materi itu sih ibaratnya urusan belakangan. Yang penting kita tuh tetap fokus berusaha, bekerja keras, itu yang paling penting. Karena apa teman-teman? Mumpung masih muda ya, semua orang pasti juga bercita-cita di usia tertentu pengen lebih santai, di usia tertentu pengen ibaratnya tuh pensiun dari rutinitas yang bejibun, pengen menikmati passive income. Pastinya di sini juga aku punya planning seperti itu. Walaupun mungkin kadangkala apa yang kita planningkan agak meleset sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berafirmasi positif kepada diri kita sendiri. Seperti afirmasi positif ataupun rutinitas yang sering aku lakukan setiap hari, setiap bangun pagi dan sebelum tidur. Aku selalu sebelum tidur aku selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah ya, yang udah memperlancar hari aku hari ini, melindungi, menyehatkan, pokoknya memberikan cintanya kepada keluarga aku. Terus juga setelah bangun tidur aku selalu bersyukur sudah dibangunkan dalam kondisi tubuh yang sehat, dalam semangat yang tinggi gitu loh. Namanya
sehat itu nggak bisa digambarkan dengan nikmat yang seperti apa ya teman-teman, karena ketika kita sakit kita tidak bisa merasakan kenikmatan apapun. Makanya di sini aku selalu bersyukur. Karena apa? Aku takut banget loh ketika aku lupa bersyukur, Allah tuh akan mencabut atau apa ya, mengambil kenikmatan yang telah Ia berikan kepada kita gitu loh. Makanya dari hal-hal yang sederhana itu pula yang menimbulkan kebahagiaan buat aku dan semuanya ya pastinya. Ya Allah, aku tuh agak-agak ngomongnya belibet, terus juga agak berapi-api ya, karena sebahagia itu loh teman-teman bangkit dari kemageran. Nggak tahu kenapa ya, kata orang tuh mager itu enak gitu loh. Kalau buat aku mager tuh nggak enak gitu loh, kayak rugi waktu yang harusnya mungkin jam sekian sampai jam sekian kita gini ya, aku mau jujur aja nih, aku tuh mencintai rutinitasku ya teman-teman, karena aku menganggap rutinitasku itu memberikan dampak positif dan menguntungkan bagi kehidupan aku. Contoh nih, bangun tidur kita harus sempatkan afirmasi positif, terus juga berterima kasih ya tentunya pada diri kita dan pada Allah, yang pastinya beribadah, meditasi, pokoknya untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh dan pikiran kita. Terus setelah itu aku langsung planning nih, misal nih langsung lari ke dapur, entah itu memasak sekaligus berkonten ya, jadinya tuh kayak banyak keuntungan yang kita dapat gitu loh. Dari segi finansial kan pastinya ada feedback yang kita dapat, terus juga mungkin dari tugas rumah tangga kita jadinya tuh udah kelar nih satu tugas rumah tangga gitu loh ya. Kayak gini nih, aku masak terus sambil beres-beres, nanti jadinya tuh sekitar jam 9 atau jam 10 pagi udah beresan, kelar, aku udah mandi. Abis itu aku bukannya mager walaupun rebahan, tapi itu tuh kayak bentuk self reward atau hadiah kepada diri sendiri sebagai ungkapan cinta kepada diri sendiri ya, self love. Jadinya tuh kita istirahat untuk mencharge ulang, untuk memberikan energi yang full lagi kepada diri kita, untuk nanti misal nih jam zuhur kita bisa meditasi lagi, ibadah lagi, setelah itu berkonten lagi untuk yang Instagram ya pastinya ya teman-teman, karena di sini perjuangan aku itu panjang. Mungkin di YouTube aku pemula ya, tapi di Instagram itu butuh perjuangan panjang untuk sampai ke titik itu. Instagram juga menghasilkan buat aku ya, karena Instagram aku selain aku berkonten dan mungkin pendapatan aku di Instagram itu lewat endorse atau PP, Instagram yang satunya lagi itu aku jualan ya teman-teman, jualan kue, mungkin kalian juga udah pada tahu. Makanya kalau aku tuh selalu bersyukur ketika misal nih aku dapat pesanan banyak, aku bersyukur, aku berarti dapat rezeki materi yang banyak dari pesanan kue itu. Tapi ketika pesanan aku itu mungkin lagi jarang, aku juga bersyukur karena aku bisa fokus gitu loh, fokus berkonten di Instagram maupun di YouTube. Jadinya tuh kayak seimbang, aku tuh kepengen hidup aku seimbang ya, aku nggak pengen muluk-muluk sih. Yang namanya orang mungkin bercita-cita sukses, punya banyak duit, terus juga kaya raya, itu semua impian semua orang. Tapi di sini aku juga ya seperti itu sih, siapa sih yang nggak mau dikasih rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Cuman aku lebih kayak pengen hidup aku tuh seimbang gitu loh, antara misal nih produktif, juga tenaga yang aku keluarkan besar, aku juga harus mendapatkan hasil yang mungkin setimpal, istirahat yang cukup juga, jangan lupakan kesehatan gitu. Makanya tuh nggak ada gitu loh kayak waktu untuk bernegatif ria atau waktu spending time yang nggak bermanfaat gitu loh, nggak berfaedah, itu nggak ada. Makanya tuh kadang aku tuh termasuk, walaupun aku kelihatannya produktif ya teman-teman, aku tuh orangnya rumahan banget, jarang banget kayak keluar rumah tanpa pasangan aku ya. Misal kayak teman-teman gitu tuh jarang, bukannya nggak mau, sebenarnya pengen, cuman belum bisa atur waktunya gitu. Oke teman-teman, terima kasih nih yang udah nonton video aku sampai detik terakhir. Mudah-mudahan apa yang aku share hari ini memberikan semangat bagi kalian yang lagi mager dan butuh suntikan semangat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.